Apa yang mempengaruhi cara buruk kita berkendara sehingga mobil tersebut cepat rusak? Nanti nyeplos, Pak. Nyeplos, Sobat Apedia. Itu maksudnya nyeplos itu nanti misal kita mau oper gigi, kita harus kocok dulu, atau setelah oper gigi itu nggak mau balik, Pak. Dia nyari yang titik terlemah ya, Pak ya. Kalau misal kaki kayak di karetnya nanti lebih cepat jebol. Kecepatan tinggi dia memakai gigi rendah. Nah, itu bisa mempengaruhi keawetan dari si transmisi ataupun mesin. Gardan juga kali ya? Ya, memang kadang mengandalkan rem yang utama. Tapi lebih baik, yang penting ini, Pak. Ya. Sebutin nggak ini, Pak? Sebutin dong. Ini, saya tanya dulu, Mas John. Mas John, sebutin nggak, Mas John? Gak usah. Terserah narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia dimanapun berada. Selamat sore menjelang maghrib ini ya. Ini sudah pukul 16 lebih ya, Mas ya? Udah mau hampir jam 5 kah? 16.26, Pak. 16.26 ya. Ntar lagi maghrib, mungkin 1 jam lagi. Sobat Apedia, seperti biasa kita akan terus melakukan perjalanan test drive bersama Mas Aji. Diskusi-diskusi santai bersama Mas John. John lagi. Mas Aji, ya, ini kan test drive itu pasti kita berkendara dong, ya kan ya? Bener, Pak. Menjalankan kendaraan. Dan kita ke bengkel juga gitu kan ya, kalau ada kendala-kendala kecil maupun yang besar gitu ya. Iya, Pak. Nah, pertanyaannya, ini apa yang mempengaruhi cara kita? Apa yang mempengaruhi cara buruk kita berkendara sehingga mobil tersebut cepat rusak? Oh iya. Untuk kasus kelalaian ya. Oh ya, kelalaian. Istilahnya kayak kelalaian ya, Pak ya. Kelalaian yang diakibatkan dari pengemudi. Bisa dari pengemudi ya, Pak. Kebiasaan buruk ya. Kebiasaan buruk ya. Itu nanti berpengaruh seperti dalam berkendara, itu nanti kita biasanya atau pengemudi yang bisa mengakibatkan kerusakan itu biasanya mengabaikan, Pak. Mengabaikan salah satu atau mengabaikan indikator yang ada di dashboard, Pak. Itu yang bisa menyebabkan salah satunya kendaraan itu bisa mempercepat kerusakan. Ya, misal di sini contohnya adalah ada peringatan cek engine menyala, Pak. Cek engine menyala. Ya, misal cek engine menyala, terus indikator temperatur menyala. Oh iya, temperatur ya. Bener, Pak. Cocok itu. Terus lebih sering penggunaan bahan bakar yang ini ya, Pak ya, pengisian bahan bakar tuh jarang di atas setengah. Terus gitu ya. Terus ya, itu bisa mempengaruhi dalam performa mesin. Keawetan kendaraan itu ya. Keawetan kendaraan. Nah, benar. Terus ada lagi semisal kita ini ya, Pak ya, membawa muatan yang berlebihan, Pak. Muatan berlebihan, iya. Misal membawa bawa muatan yang berat itu, Pak. Nyampe kelihatannya tuh mobil tuh jadi ceper ya. Iya. Nah, kalau kendaraan umum ya? Iya. Umum yang emang yang dia khususkan untuk angkutan bukan barang ya? Ya, bukan barang ya, Pak ya. Nah, itu ada nggak sih batasan berapa berat dari kendaraan itu yang maksimal gitu, ada ya? Sebenarnya kalau di spesifikasi produk pasti ada, Pak. Iya, jadi nanti bisa tahu maksimal beban yang bisa diangkut ya, bener. Nah, jadi nanti bisa perkiraan nih, kira-kira dengan kondisi beban seberat itu kira-kira mobil mampu apa enggak gitu, Pak. Jadi jangan sampai membahayakan diri sendiri ya ketika membawa muatan dengan berat atau melebihi batas dari kapasitas mobil itu sendiri. Nah, kemana pengaruh dari bila kendaraan itu mengangkut barang berlebih dari kapasitas yang memang dianjurkan oleh perusahaan dari pabrik? Ya. Apa ya pengaruhnya? Pengaruhnya bisa dari sisi mesin. Mesin otomatis kan tenaga yang dibutuhkan untuk menarik atau mengangkut beban tersebut tuh makin besar. Yeah. Terus yang kedua
dari sisi transmisi ya Pak ya. Oh, Dari transmisi. Transmisi entah itu yang manual ataupun kopling. Itu nanti manual ataupun yang matic. Ya. Itu nanti bisa kerjanya lebih berat ya Pak ya. Dalam artian misal membawa muatan yang sangat berat. Nah, kita ini apa misal perpindahannya kita sering pakai gigi tinggi padahal itu jalan misal pelan. Oh iya, karena muatannya banyak gitu ya. Banyak, otomatis itu kan mobil susah bergerak. Jadi mengakibatkan selip di kampas kopling. Nah, bagaimana dengan kendaraan yang memang dia disetting untuk mengangkut barang? Berbeda Mas ya? Berbeda. Berbeda Pak. Kalau memang untuk kendaraan yang khusus barang kan Grand Max umpamanya ya. Iya. Grand Max lah yang orang paham itu ya. Yang kan ada yang box, ada yang apa? Pick up ya. Oh, ya kalau Grand Max Pak. Kalau Grand Max kan memang dia ini ya ada spesifikasi untuk daya angkutnya ya Pak. Iya betul. Nah, itu nanti kembali lagi ke sisi pengendara ya Pak ya, gimana cara membawanya. Misal dari kecepatan rendah dia memakai gigi tinggi, ataupun di kecepatan tinggi dia memakai gigi rendah. Nah itu bisa mempengaruhi keawetan dari si transmisi ataupun mesin. Gardan juga kali ya? Iya, gardan juga bisa berpengaruh. Terus untuk kalau misal dari segi kaki-kaki kan dengan muatan yang banyak itu lebih cenderung kaki-kaki akan menerima beban yang sangat berat juga, mengakibatkan usia keawetan akan berkurang Pak. Kaki-kaki depan dan belakang ya? Iya, benar Pak. Oke. Baik. Nah, itu Sobat Apedia, beberapa poin, itu baru 2 poin yang disampaikan oleh Mas Aji tentang bagaimana cara kita berkendara itu mempengaruhi. Iya. Ya, mempengaruhi keawetan kendaraan itu sendiri ya. Iya, benar Pak. Nah, jadi ada lagi sebenarnya. Nah, apalagi nih Mas? Contoh kecilnya itu kita sering ini Pak ya. Misal kita membawa mobil dengan transmisi manual, itu kita sering numpangin kaki, istilahnya apa ya itu ya. Sering ibaratnya menyandarkan kaki walaupun kendaraan sudah ini ya, sudah berjalan, kita udah melepas gigi full, sudah secara penuh, tapi kaki masih kadang numpang di pedal. Nah, itu untuk khusus yang tipe hidrolik, karena hidrolik itu sensitif dengan tekanan, itu bisa mempengaruhi ke usia kawetan, usia pakai dari si kopling itu sendiri Pak. Jadi makanya kalau sebisa mungkin sebaiknya saat apalagi jalan lancar ya, tidak ada hambatan tuh kaki setelah oper gigi sebaiknya udah dilepas, jangan terus di pedal kopling ya Pak ya. Kayak gini langsung dilepas nih. Dilepas nih. Tapi memang ada catatan kalau misal dalam kemacetan memang kadang harus membutuhkan metode setengah kopling gitu Pak, ataupun ditanjakan, itu nanti beda lagi sih. Terus kalau yang tadi Mas yang Mas sampaikan perihal kebiasaan ya, kebiasaan kaki yang sering ditumpangkan di pedal tuh. Nah, tadi kan Mas bilang adalah kopling kampas ya? Kampasnya cepat habis. Nah, selain kampas, apa yang terpengaruh dengan kebiasaan buruk tadi? Yang masih dari sisi transmisi ya Pak ya? Betul. Oh, dari sisi transmisi nanti biasanya ini Pak, karena yang masih seputar kampas ya Pak ya? Ya pasti untuk lebih ini ya Pak ya, kalau misal pemakaian lebih sering numpang kakinya di pedal, itu nanti biasanya ya itu bisa dari hidroliknya nanti bisa mengalami kebocoran Pak. Hidrolik ya? Hidroliknya nanti kan memang nanti pas ditekan itu otomatis kan ada namanya master kopling, dia akan bekerja terus Pak. Bekerja terus. Nanti kalau misal posisinya memang sudah ini ya, sudah karena pemakaian udah seperti itu, udah terlalu sering, bisa mengakibatkan kebocoran Pak. Jadi nanti ada kalanya bisa jadi itu nanti nyeplos Pak. Nyeplos Sobat Apedia. Itu maksudnya nyeplos itu nanti misal kita mau oper gigi kita harus kocok dulu, atau setelah oper gigi itu nggak mau balik Pak, nggak mau balik ke posisi semula. Pedalnya nggak mau balik? Iya benar. Jadi dia tetap masih di bawah. Jadi nggak di lantai ya? Nggak berguna, berarti nggak ada manfaatnya berarti ya? Nggak berfungsi ya? Nggak berfungsi Pak. Nah itu makanya ada namanya kayak dikocok dulu koplingnya, baru
Oh, kalau dikocok bisa? Ya, Kadang. kalau bocornya belum parah, Oh. itu nanti bisa Pak, masih bisa dikocok. Siap. Tapi Kalau kalau belum parah misal- sobat tapi dia. Sudah parah, dia nggak mau kembali Pak. Oh. Itu. Tuh. Nah, sudah sampai mana tuh? Kita udah sampai ke Yang kopling ya. Ya, dari sisi transmisi, ya, Pak. Transmisi. Ya, terus yang ketiga tuh misal ini ya Pak ya, dari sistem pengereman misal nih Pak. Oh, ya, pengereman tadi ya. ada lupa Pak. Ah, apa itu? Aku lupa tuh. Jadi saat berkendara, Ya. ini kan kita masih dimasuki transmisi ya Pak ya. Oke. Sisi transmisi ini saat mau posisi mundur, Ah, ah. kendaraan belum benar-benar berhenti Pak. Nah, jadi kalau misal kendaraan belum benar-benar berhenti, itu entah di transmisi matic ataupun manual. Ah. Nah, terutama ini kalau di manual itu nanti pasti ada bunyi kerak gitu Pak. Oh. Kayak gesekan antar gigi ya Pak Antar ya. gigi ya, Ya. gigi yang nggak sinkron ya. Ya, nggak sinkron. Nah, itu sebelumnya kayak udah pernah dibahas di Di video ya, Mas Ya. Aji juga tuh yang ngebahas tuh. Ya, ada juga yang teman-teman yang lain. Iya. Ya, Mas Elin ya. Ya, itu. Oke. Gitu. Jadi Nah. kalau sebaiknya kalau di misal posisi kendaraan itu masih melaju, ingin mundur, itu sebaiknya kendaraan itu harus benar-benar berhenti ya Pak ya. Benar-benar Karena berhenti. di giginya itu gigi yang langsung ya Pak ya. Dia Oh. gigi yang lurus ya, bukan yang miring. Gitu. Kalau dia yang ingin cepat Mas, kan ada tuh orang tuh Oh. yang paling cek maju mundur maju mundur maju mundur. Nah itu bagaimana Mas? Ini Iya. tipsnya. Dia kan ini Pak, tetap berhenti kendaraan Oh, itu. iya, Tetap berhenti, bukan ya. yang masih melaju terus Oh, mundur Pak. gitu Iya. enggak ya? Oke. Iya. Itu. Kalau di sisi kayak di transmisi matic otomatis nanti mengakibatkan kampas matic itu lebih mudah aus ya Pak ya. Oh. Karena pemakaian yang agak kasar istilahnya itu. Tuh, sobat Itu, Pak. Topedia. Jadi sangat penting sekali kalau kita itu paham tentang cara berkendara yang benar sebenarnya ya Mas ya. Iya, benar. Karena pengaruhnya itu kepada keawetan kendaraan itu sendiri. Iya. Jangan sampai belum beberapa ratus kilometer atau ribu kilometer udah masuk bengkel gitu Iya, kan ya. benar, Pak. Nah, gara-gara kita yang tidak paham dalam berkendara. Iya. Nah, selanjutnya Mas Aji, apa lagi Mas Aji yang bisa kita bagi? Oh, iya. Ini Cara-cara kan- buruk. Ini Pak, ini kan udah tadi mesin, terus transmisi, Terus transmisi. kita bahas ini ya, yang rem ya Pak ya. Rem ya. Rem biasanya ini Pak, masalahnya seringnya tuh di ini ya, Pak, di handrem Handrem atau ya. pemakaian handrem lah istilahnya, atau rem tangan ya Rem Pak tangan, ya. ya itu. Jadi misal kita berkendara, kita pas posisi apa itu Berhenti. Ya. Iya Pak. Jadi kalau untuk masalah yang handrem ini kadang kala pengendara itu pas kondisi jalan turunan atau tanjakan lebih sering menggunakan pedal rem ya, pedal rem. Jadi injakan kaki. Ini berhenti ya, bukan parkir ya? Ya, Oke, berhenti. Oke. Ya, memang ada kalanya memang Ya. harus menginjak pedal rem ya Pak ya. Benar. Tapi benar. kalau misal dalam waktu yang cukup lama, itu ada baiknya menggunakan handrem Pak. Oh, Karena iya. Kenapa, Mas? ini ya Pak ya, si rem tersebut apalagi dengan muatan atau beban kendaraan yang berat, dengan menggunakan rem kaki selama jangka waktu yang agak lama, itu mengakibatkan ini ya, panas ya Pak ya. Oh. Panas ataupun beban yang berlebihan itu bisa mendorong kendaraan Iya. walaupun kita sudah rem ya Pak ya. Iya, bisa mundur atau bisa mundur, maju ya? Iya. Nah, Oke. itu Pak. Tapi ada kalanya memang ini Pak, yang tipe-tipe terbaru tuh sudah menggunakan Oh iya, benar. sudah menggunakan apa namanya, hill assist. Hill assist ada tuh. Hill assist, Iya. terus yang rem parkir elektrik. Iya benar. itu- Auto hold itu Iya, ya. auto hold, bener Pak. Nah. Itu udah membantu lagi. Ini kalau yang kita bahas nanti yang masih fitur yang manual ya Pak. Berarti kenapa insinyur tersebut memunculkan fitur auto hold, Iya. hill assist ya? Hill assist, itu ya. berarti memang mereka menemukan kebiasaan yang memang nggak bagi ya gitu ya? Ya, ya bisa disebut sedemikian, atau memang untuk fitur membantu pengendara Pak. Ya, itu benar. membantu kendara ya. Iya. Baik. Itu Pak.
Jadi Sobat Apedia, kalau memang kita jalan menurun atau tanjakan, Ya. kita berhenti memang karena macet kali Mas ya. Biasanya ya kayak gitu benar, ya. Pak. Kita ke puncak atau tempat wisata, Hmm. injak rem tangan kalau memang yang di rem tangannya yang di bawah, atau tarik rem tangan, akan lebih memudahkan. Sebenarnya lebih memudahkan juga pada saat berkendara ya Mas ya. Iya, Pada benar. saat melepaskan kopling. Kopling, benar. Iya, jadi nggak harus mundur kan ya. Iya. Tuh Sobat Apedia. Nah, Mas Aji, sedikit yang Iya, Pak. saya jadi bertanya juga pada saat tadi kopling itu dibahas. Ya. Kan pada saat kita turunan, karena Mas bercerita tentang turunan. Iya. Pada saat turunan kan kadang kita bertumpu pada rem. Benar. Nah, padahal kan ada kalau kayak gini nih manual kan ya, Iya, tinggal benar. turunin gigi, Iya. oper ke bawah. Nah, ini gimana Mas? Apa juga pengaruh? Pengaruh sih Pak. Jadi kalau misal untuk tipe kendaraannya itu manual, Ya. saat turunan Ya. itu saat pengereman memang kadang mengandalkan rem yang Rem. utama. Hmm. Tapi lebih baik saat turunan itu kita manfaatkan juga dari engine brake Pak. Oh, engine Jadi brake. dengan cara Nah. memindahkan tadi misal di gigi 3 nih turunannya agak tajam. Nah, kalau sementara misal tidak dioper gigi ke yang lebih rendah, nanti sistem rem akan bekerja lebih ekstra Pak. Tuh. Nah, ada baiknya nanti pas posisi di mana persneling itu bisa dipindah ke yang lebih rendah, itu lebih baik dipindah Pak, agar terjadi pengereman dari mesin. ya, dari mesin dan dibantu oleh transmisi itu sendiri. Oke. Tuh. Kadangkala kita masih giginya tinggi pas turunan kita mengandalkan rem ya, sebenarnya secara efeknya secara langsung mungkin tidak ini ya Pak ya, tidak langsung muncul ya Pak ya. Iya, betul. Tapi untuk secara penggunaan nanti otomatis penggunaan atau pemakaian kampas rem jadi lebih cepat lebih ya. cepat habis. ya. Iya. Oke. Baik. Oke, selanjutnya apa Mas? Mungkin yang ini ya dari sisi kaki-kaki ya Pak ya. Dari sisi kaki-kaki, karena misal karena kelalaian penggunaan biasanya itu tadi misal contohnya bahwa muatan yang banyak itu pasti membuat usia kaki-kaki cepat rusak. Terus yang kedua melewati jalan rusak Pak. Nah. Contohnya misal melewati jalan rusak, kita biasanya kalau lewat jalan rusak kan pelan ya Pak ya, kecuali itu untuk sebenarnya ngetes bunyi-bunyi ya. tapi saya pernah kan Iya, Pak. beberapa kali bersama inilah perjalanan darat gitu kan ya. Iya. Nah, kadang kita berbincang-bincang terus sebenarnya itu kalau jalan buruk itu hajar aja terus. Lebih bagus kok daripada jalannya dipelanin lebih cepat rusak kan. Oh iya. Itu gimana Mas Haji sebenarnya? Ya sebenarnya ungkapan itu sebenarnya apa ya? Ya belum tepat juga Belum sih Pak. tepat, ya? Iya, memang. Jadi kalau misal melewati jalan rusak sementara kita berkendara dengan kecepatan yang agak tinggi, nah itu pasti kan itu ada impact Pak dari misal gaya bertemu dengan tumbukan atau lubang itu pasti kan dengan kecepatan yang itu pasti kan kendaraan akan menumbuk dengan keras ya Pak ya. Iya benar. Efeknya itu nggak mungkin ke jalan ya, efeknya ke roda. Efeknya dia nyari yang titik terlemah ya Pak ya. Kalau misal kaki kayak di karetnya nanti lebih cepat jebol gitu Pak, atau lebih cepat kocak. Misal tuh. Baik, tuh kaki-kaki. Jadi kalau kondisi jalan di daerah mungkin lagi tidak baik, ya nggak apa-apa mengurangi kecepatan ya Mas Haji ya. Iya. Ya memang kalau urusan misal buru-buru ya itu udah lain sih Pak. Dan memang kembali kepada jenis kendaraan kita kali juga ya Mas Haji ya. Iya benar Pak. Jadi yang ini apa ya, kalau untuk yang kendaraan-kendaraan yang SUV, SUV ataupun khusus untuk off-road ya itu udah beda lagi ya Pak ya. Benar. Yang kita bahas ini mobil-mobil yang umum ya. Mungkin seperti city car ataupun yang lain sebagainya itu. Oke, baik. Nah, yang terakhir Mas Haji. Iya Pak. Apalagi kira-kira yang penting yang dilupakan oleh Sobat Apedia dalam berkendara yang mengakibatkan kendaraan itu nggak awet? Yang penting ini Pak. Ya. Sebutin nggak ini Pak? Sebutin dong. Ini saya tanya dulu Mas John, sebutin nggak Mas John? Gak usah. Terserah narasumber. Baik Mas Haji. Ini Pak. Haji? Jadi ini Pak yang penting dari
yang tadi udah disebutkan, itu salah satunya adalah servis berkala, Pak. Oh, iya, jadi servis berkala. Servis berkala ini nanti kan ini, Pak, misal di bengkel atau di dealer itu nanti kan pasti dicek secara keseluruhan, Pak. Nah, ini kayak general check lah ibaratnya. General check. Ya, itu nanti misal ada temuan komponen apa yang rusak, itu pasti nanti akan disampaikan, Pak. Oh, nah, ya, misal di bagian mesin, ya, mesin misal throttle-nya kotor atau gimana, atau businya sudah waktunya penggantian. Nah, itu nanti lebih ini ya, Pak ya. Diketahui dari awal ya. Lebih diketahui dari awal. Sebelum misal nih ada businya mati, ya itu nanti pasti perjalanan pasti kan akan mengganggu ya, Pak ya. Iya, nah, betul, itu. betul. Baik, jadi servis berkala bukan hubungannya semata-mata dengan pekerjaan di bengkel ya. Iya. Tapi ternyata servis berkala itu kembali kepada kita sebagai pemilik kendaraan. Iya, manfaatnya benar, baik itu dalam perjalanan kita yang mungkin dalam luar kota gitu ya. Iya. Yang nanti akan melewati banyak hutan gitu ya. Iya, benar. Nah, kalau terjadi ada apa-apa, itu kan repot. yang repot kita juga ya. Iya. Baik. Nah, servis berkala tadi kalau cara berkendara kita buruk akan sering ke bengkel. Ya, benar nggak? Benar sih, Pak. Kalau servis berkala tadi itu cara berkendara kita aman, sopan, kira-kira apa yang akan dicek di dalam kendaraan, di bengkel? Untuk pengecekannya, untuk servis berkala kita pasti pengecekan secara total ya, Pak ya. Total ya? Dari sisi mesin, transmisi, di mesin nanti kita scan, terus untuk sisi kaki-kaki nanti kita bantu angkat. Jadi sama semua sebenarnya ya? Sama. Mau kita itu caranya sopan dan tidak sopan, iya, sama aja ya? Sama. Cuma temuannya nanti yang berbeda ya? Yang berbeda, Pak. Oke, siap Mas Haji. Terus untuk tips yang terakhir untuk pengendara, sebaiknya memang ini, Pak, mengikuti buku petunjuk yang ada di mobil ya, Pak ya. Buku manual ya? Ya, buku manual itu maksudnya. Jadi misal nih kita tiap beberapa minggu kita ngecek kondisi level air aki, kita ngecek air radiator. Nah, yang bisa dilakukan pengendara ya, Pak ya. Iya, tanpa harus ke bengkel ya. Tanpa harus ke bengkel. Kita cek level oli minyak atau minyak rem. Nah, itu bisa mencegah kemungkinan terburuk ya, misal bukan kemungkinan terburuk mencegah kerusakan ya yang lebih parah. Nah, misal kalau olinya tinggal sedikit tapi dijalanin. Nah, misal belum ada waktu ke bengkel, bisa mungkin dengan cara menambahkan oli mesinnya dulu agar bisa untuk digunakan ya tanpa harus mengorbankan mesinnya gitu atau mengalami kerusakan. Siap. Itu, Pak. Baik, terima kasih Mas Haji. Informasi yang dibagikan sangat bermanfaat. Karena apapun ceritanya, kita mau pengendara lama dan pengendara baru ya. Tetap kalau kita tidak mengganti kebiasaan buruk ke kebiasaan yang lebih baik, itu akan mengurangi keawetan dari mobil itu sendiri. Baik, terima kasih Mas Haji. Sama-sama Pak Taufik. Terima kasih Mas John sudah mendampingi Mas Haji di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.